Halo everyone, di sini saya akan membahas seputar komoditas kelapa sawit. Sebelum masuk ke penjelasannya, mari simak video kegiatan praktikum mata kuliah Manajemen Agribisnis Perkebunan. Nah, di sini terlihat saya sedang mengutip brondolan buah sawit untuk dijadikan sampel pada kegiatan praktikum Manajemen Agribisnis Perkebunan. Baiklah, tahap pertama, sampel brondolan sawit tadi akan ditimbang terlebih dahulu agar diketahui beratnya. 10 sampel tersebut dibagi lagi menjadi 5 buah sampel dibelah 2 bagian memanjang dan 5 buah lagi dibelah 2 menjadi bagian melintang. Selanjutnya ke pengukuran diameter inti ke cangkang, ketebalan mesokrap, diameter inti buah, dan ketebalan cangkang. Lalu cantumkan ke dalam tabel. Tahap terakhir yaitu menentukan golongan biji tersebut. Jika ketebalan cangkang sekitar 0,5 sampai 2 mm, maka dikategorikan tenera. Jika ketebalan cangkang lebih dari 2 mm, maka dikategorikan dura. Dan jika tidak memiliki cangkang, maka dikategorikan pisifera. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tanaman kelapa sawit atau nama latinnya adalah Lys guineensis Jack. Tanaman kelapa sawit tumbuh dengan baik di daerah tropis. Tanaman ini tumbuh dengan sempurna di ketinggian 0 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut dengan kelembapan 80 sampai dengan 90%. Sedangkan intensitas penyinaran matahari yang cocok untuk penanaman kelapa sawit adalah sekitar 5 sampai dengan 7 jam per harinya. Kelapa sawit berkembang biak melalui biji atau biasa disebut dengan cara generatif. Kelapa sawit memiliki banyak varietas berdasarkan ketebalan cangkangnya. Kelapa sawit dibagi menjadi 3 varietas, yaitu Dura, Pisipera, dan Tenera. Dura merupakan kelapa sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal sehingga dianggap memperpendek umur mesin pengolahan, namun biasanya tandan buahnya besar dan kandungan minyak per tandannya berkisar antara 18 sampai dengan 20%. Visipera, buahnya tidak memiliki cangkang, namun bunga betinanya sangat jarang menghasilkan buah. Yang terakhir ada Tenera. Tenera ini adalah persilangan antara induk Dura dan Visipera. Jenis ini dianggap varietas yang paling unggul sebab melengkapi kekurangan masing-masing induk dengan sifat cangkang tipis, namun bunganya tetap berproduksi dengan baik. Persentase daging buah dari Tenera dapat mencapai 90% pertahanannya dan kandungan minyak per tanahnya dapat mencapai 28% sampai dengan 30%. Selain daripada itu, tanaman kelapa sawit memiliki umur yang sangat panjang, berkisar antara 22 tahun sampai dengan 25 tahun. Tanaman kelapa sawit tergolong dalam tanaman monokotil atau bijinya berkeping satu. Akar dari tanaman kelapa sawit merupakan akar serabut. Namun, ada hal unik tentang kelapa sawit ini. Pada fase perkecambahan, tanaman kelapa sawit memiliki akar tunggang. Namun, setelah 6 bulan fase perkecambahan, kemudian perakaran tersebut akan berubah menjadi akar serabut. Tanaman kelapa sawit memiliki batang yang tegak lurus serta tidak bercabang. Pada tanaman dewasa, diameter dapat mencapai 45 sampai dengan 60 cm. Pada bagian batang bawah biasanya lebih gemuk disebut dengan bonggol.
dengan diameter 60 sampai dengan 100 cm. Pertambahan tinggi batang kelapa sawit dipengaruhi oleh jenis tanaman, tanah, iklim, pupuk, kerapatan tanam, dan lain sebagainya. Pada kerapatan tanam, biasanya untuk jarak kelapa sawit pada sebuah perusahaan bisa menggunakan 9,9 meter atau ada juga yang menggunakan 9,5 kali 9,5 meter. Kelapa sawit merupakan daun yang lurus dan meruncing. Jumlah anak daun di setiap pelepah berkisar antara 250 sampai dengan 400 helai. Jumlah pelepah, panjang pelepah, dan jumlah anak daun tergantung pada umur tanaman. Semakin tua tanaman, semakin banyak jumlah pelepah dan anak daun. Semakin luas permukaan atau semakin banyak jumlah daun, maka reproduksi akan meningkat karena proses fotosintesis akan berjalan dengan lancar. Tanaman kelapa sawit juga memiliki duri di setiap pelepah dan helaian daunnya. Duri ini mampu mengurangi proses transpirasi pada tanaman kelapa sawit. Pada saat musim kemarau, kelapa sawit mampu bertahan tanpa adanya hujan. Tetapi pada saat musim kemarau, maka hasil produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun pesat. Bunga tanaman kelapa sawit merupakan tanaman monosis atau berumah satu, yang artinya bunga jantan dan bunga betina berada pada satu pohon, tetapi tidak pada tandan yang sama. Ada beberapa kasus di perkebunan kelapa sawit yang mana tanaman tersebut hanya menghasilkan buah jantannya saja, maka hal tersebut akan langsung dilakukan replanting karena tanaman tersebut tidak dapat menghasilkan buah. Selain itu, kelapa sawit juga memiliki buah berbentuk lonjong, membulat dengan panjang 2-3 cm dan bergerombol pada tandan yang muncul dari setiap ketiak daun. Jumlah buah biasanya mencapai sekitar 2000 pada setiap pohon dengan tingkat kematangan yang bervariasi. Baiklah, demikian sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita semua. Terima kasih.